Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Indrawan, perwakilan dari kelompok 3. Terlebih dahulu saya perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Gilang Prawira Putra, kedua Muhammad Aksan, ketiga Weni. Pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai moderator sekaligus pemateri untuk materi etika komputer. Masuk pada materi pertama, yaitu kapan komputer ditemukan. Komputer ditemukan oleh Howard Aiken pada tahun 1973. Penemuan komputer di tahun 1973 ini menjadi tonggak lahirnya etika komputer yang kemudian berkembang hingga menjadi sebuah disiplin ilmu baru di bidang teknologi. Masuk materi pertama, pengertian etika komputer. Etika komputer adalah seperangkat asas atau nilai yang berkenaan dengan penggunaan komputer. Etika komputer berasal dari dua suku kata, yaitu etika yang merupakan adat istiadat atau kebiasaan yang baik dalam individu, kelompok maupun masyarakat. Sedangkan komputer merupakan alat yang digunakan untuk menghitung dan mengelola data. Pada tahun 1992, Koalisi Etika Komputer yang tergabung dalam Lembaga Etika Komputer atau CAA memfokuskan pada kemajuan teknologi informasi untuk dari korporasi serta kebijakan publik. Masuk pada materi kedua, sejarah etika komputer, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai sejarah etika komputer. Generasi pertama, terdapat dua peristiwa penting pada tahun 1940-an, yaitu Perang Dunia II dan lahirnya teknologi komputer. Selama Perang Dunia II, Profesor Norbert Wiener mengembangkan sebuah meriam anti pesawat yang mampu melumpuhkan setiap pesawat tempur yang melintas di sekitarnya. Generasi kedua, meningkatnya jumlah penggunaan komputer pada era tersebut membuat Don Parker dari SRI International, Menlo Park, California, melakukan berbagai penelitian terhadap penggunaan komputer secara ilegal. Generasi ketiga, kecerdasan buatan atau artificial intelligence memicu perkembangan program-program komputer yang memungkinkan manusia berinteraksi secara langsung dengan komputer. Era ini terus berlanjut hingga tahun 1980-an dan menjadi masa kejayaan etika komputer. Generasi keempat, berbagai konferensi, riset, jurnal, artikel, dan buku mengenai etika komputer terus berkembang sehingga masyarakat dunia menyadari pentingnya etika dalam penggunaan komputer. Baik, saya akan melanjutkan materi Perintah Etika Komputer dari Institut Etika Komputer. Yang pertama, jangan menggunakan komputer untuk membahayakan orang lain. Yang kedua, jangan mencampuri pekerjaan komputer orang lain. Yang ketiga, jangan mengintip file orang lain. Yang keempat, jangan menggunakan komputer untuk mencuri. Yang kelima, jangan menggunakan komputer untuk beraksi dusta. Yang keenam, jangan menggunakan atau menyalin perangkat lunak yang belum kamu bayar. Yang ketujuh, jangan menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa otorisa. Yang kedelapan, jangan mengambil hasil intelektual orang lain untuk diri kamu sendiri. Yang kesembilan, pikirkanlah mengenai akibat sosial dari program yang kamu tulis. Dan yang kesepuluh, gunakanlah komputer dengan cara yang menunjukkan tenggang rasa dan rasa penghargaan. Baik, saya akan melanjutkan membacakan materi yang keempat, isu-isu etika komputer. Yang pertama, kejahatan komputer. Pesatnya perkembangan teknologi komputer membawa dampak positif bagi pekerjaan manusia sekarang ini, namun di sisi lain juga membawa dampak negatif, terutama bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan dan mencari keuntungan dengan cara yang tidak dibenarkan. Hal ini memunculkan suatu anggapan tentang kejahatan di dunia komputer yang sering disebut computer crime. Kejahatan komputer juga dapat diartikan sebagai pengguna komputer secara ilegal. Hal tersebut terjadi karena banyak orang yang melakukan kejahatan komputer mengabaikan adanya etika dalam penggunaan komputer. Yang kedua, e-komersi. Perkembangan teknologi juga berpengaruh pada perekonomian dan perdagangan negara. Melalui internet, transaksi perdagangan menjadi lebih cepat dan efisien. Namun, perdagangan melalui internet ini memunculkan permasalahan baru seperti perlindungan konsumen,
permasalahan kontrak transaksi, masalah pajak, dan kasus pemalsuan tanda tangan digital. Untuk menangani hal tersebut, para penjual dan pembeli menggunakan Uncontrol Model Law on Electronic Commerce 1996 sebagai acuan dalam melakukan transaksi lewat internet. Yang ketiga, pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Kemudahan yang diberikan internet menyebabkan terjadinya pelanggaran hak seperti pembajakan program komputer, penjualan program ilegal, dan pengunduhan ilegal. Yang keempat, netiquette. Internet merupakan salah satu bukti perkembangan pesat dari teknologi komputer. Internet merupakan sebuah jaringan yang menghubungkan komputer di dunia sehingga komputer dapat mengakses satu sama lain. Internet menjadi peluang baru dalam perkembangan dunia bisnis, pendidikan, kejahatan, layanan pemerintah, dan bidang-bidang lainnya. Melalui internet, interaksi manusia dapat dilakukan dengan berbagai belahan dunia tanpa harus saling bertatap muka. Tingginya penggunaan internet melahirkan aturan baru di bidang internet, yaitu netiquette. Netiquette merupakan etika acuan dalam berkomunikasi menggunakan internet. Standar netiquette ditetapkan oleh IETF, The Internet Engineering Task Force, sebuah komunitas internasional yang terdiri dari operator, perancang jaringan, dan peneliti yang terkait dengan pengoperasian internet. Yang kelima, tanggung jawab profesi. Seiring perkembangan teknologi, para profesional di bidang komputer sudah melakukan spesialisasi bidang pengetahuan dan seringkali mempunyai posisi yang tinggi dan terhormat di kalangan masyarakat. Maka dari itu mereka memiliki tanggung jawab yang tinggi, mencakup hal dari konsekuensi profesi yang dijalaninya. Para profesional menemukan diri mereka dalam hubungan profesionalnya dengan orang lain, mencakup pekerja dengan pekerja lain, klien dengan profesional dengan profesional lain, serta masyarakat dengan profesional. Baik, itulah materi kami. Saya kembalikan ke moderator. Ya, itulah beberapa materi serta penjelasan mengenai etika komputer. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman untuk menyimak materi ini. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.